Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah. Ma daqatillah wa farajhallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah. Bahwa pada malam ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Nyambung pengajian kemarin halaman 54. Zikir terbagi dua. Pertama, zikir nafi dan isbat. Artinya zikir yang sifatnya meniadakan Tuhan yang tidak layak disembah dan isbatkan zat Tuhan yang apa itu? Berhak disembah. Berhak disembah. Salah tulisannya berhak lah. Yaitu zikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain hanya Allah. Ini namanya zikir lisan. Kedua, zikir ismul zat. Artinya zikir nama zat. Ini letaknya di hati atau di batin atau zikir hati. Zikirnya Allah Allah atau ya Allah ya Allah. Itu ngarannya zikir ismul zat. Cara zikir lisan. Satu, ketika mengatakan la, kepala tunduk ke jantung. La ini arahnya ke jantung. Atau ke tengah-tengah dada. Dan mengatakan ilaha, kepala mengarah ke dahi. Jadi la ilaha. Dan di saat mengatakan illa, kepala mengarah ke samping dada kanan. La illa, illa ke sinilah. Dan ketika mengatakan Allah, illallah, Allahnya kepala mengarah ke hati. Itu cara zikirnya. Ini cara bahari. Jadi aku kan tangan tamu Profesor Doktor Cicin dari Syabul Qadir Jani, Syekh Fadil. Ini diambil kesimpulan, ada kayak bahari lagi. Kalau bahari, la ilaha illallah. Jadi kayak ini aja lagi, la ilaha illallah, nyaman sudah. Ini ujar Syekh Fadil anakku waktu itu. Ini juga cara modern lagi. Ini boleh dimodernin lah. Supaya apa? Supaya nyaman. Kalau kayak ini la ilaha illallah, kelapahan kan. Ini Syekh Fadil, beliau silaturahmi kepadaku dan menyerahkan ijazah tarekat Qadariyah. Jadi aku disuruh membenahi tarekat Qadariyah se-Kalimantan. Belum juga kau melaksanakan aku. Karena tarekat Qadariyah adanya ada tambahan. Maksud beliau ini kembali kepada aslinya aja. Jadi cara zikir sekarang cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ini ujar beliau. Nyaman sedikit. Dua zikir hati terbagi kepada dua cara. Pertama, kata Allah Allah di hati. Tujuan zikir hati agar tentram hati, agar sempurna iman kepada Allah. Zikir Allah Allah di hati ini untuk akhirat semata atau untuk menyempurnakan iman saja. Jika kita Allah Allah di hati, ini tujuannya untuk menyempurnakan iman supaya sempurna makrifat. Zikir Allah Allah di hati untuk sampai ke martabat arif billah dan untuk mendapatkan faid ilahiyah. Ini cara pertama yang di hati Allah Allah itu untuk mencapai makrifat billah. Jadi orang berzikir di hati sampai terasa kesibukan mengingat Allah atau kenikmatan mengingat Allah, hilang akal basariahnya, akhirnya kepercayaannya ada hanya Allah, keyakinannya juga yang ada hanya Allah, kebersamaan hanya dengan Allah, pandangan ada hanya Allah. Ini bro, sini kosong. Sini. Alhamdulillah. Ini tujuannya untuk ma'rifat. Nah, bagi orang yang melaksanakan sampai hilang akal basariahnya, itu dikatakan arif billah. Jangan umpah di kitab ini arif billah nih orang memandai. Arif billah. Aku makan mengandangnya sopan benar. Kau telepon percetakan, kenapa saya begitu? Ini Pak Kiai, nama besar Pak Kiai. Dipanggilkannya nama besarnya besar nih. Ya kalau orang baca kitab pengarangnya arif billah, sama ada. Oh, pada cetakan saya jalan dia, aduh. Untung guru Banjar kada bermamai kan. Ya kan bermamai guru Banjar kan anak Banjar lagi aku mana. Jangan. Arif billah harap lanang ayo. Itu bukan aku lah, itu percetakan. Secara ekonomi bujur gini kak. Kedua, cara zikir hati untuk menyempurnakan iman dan kehidupan. Ada zikir untuk menyempurnakan iman dan kehidupan dunia akhiratnya. Maka zikirnya ditambah dengan ya. Jadi ya Allah, ya Allah. Artinya bahwa kita hamba Allah yang berhajat dan bermohon sejahtera dunia dan akhirat. Ini aku pribadi kan, ya Allah terus pada mau kan Allah, karena aku membutuhkan dunia. Gaji guru lebih 2 jutaan sebulan begawi kada ya Pak. Pas saya Allah ya Allah. Amun Allah ini tujuannya untuk menyempurnakan iman, untuk mencapai makrifat, tapi akhirnya kada dapat bagian. Kalau ya Allah jarang alim syukur banjal masih, tunjukkanlah kita sebagai hamba yang bahajat lawan. Jadi kalau kita mengamalkan satu amalan, munsalah bisa siang hidup. Jenang begawi seada-adanya aja. Nah, jadi mulai dulu sampai sekarang aku ya Allah. Jarang Allah karena aku menunjukkan sifat kehambaan yang bahajat lawan. Alhamdulillah kan kada ada di rumah tali amplop.
mengejar mu'alim. Jadi ketulis. Karena mu'alim ini 20 tahunan di Mekah. Anak sini enggak, almarhum Haji Abdul Ghaffar kan. Tapi aku tahun 65 sudah belajar di Darul Nafis lalu mu'alim syukur. Kali hatam. Tahun 65. Tahun 64 aku sudah di Martapura dulu. Kekawanan di Banjar ke Bawi ke Den Hakonnya. Malah aku dulu menyenang kalau kayak ini olinya. Mana yang matian beratan sudah. Aku menyambat gitu. Nah aku sudah sampai 75 masih gagah aja kelihatannya tuh. Jadi kada benar bahwa tasawuf itu melemahkan. Di Banjar ditakoni bagian orang-orang ini. Ada 27 orang. Di rumah almarhum Haji Sinirin kan ada yang ke nomor 5 toh. Di rumahnya diantak. Kami bertakon sudah silahkan. Belajar tasawuf itu melemahkan. Siapa yang bilang melemahkan juga? Aku anak 14 sudah. Kawin akan jadi dapat anak. Kada benar. Siapa bilang kayak itu ya? Dosen ulun, dosen ini kan ada tokel sajua ya kok. Ini belajar ada juga ya kok. Seandainya toh dua gen bini sanggup belajar. Melemahkan juga. Ada jenam pulang. Petakon pulang. Nur Muhammad itu bid'ah kan? Siapa yang bilang bid'ah? Nur nama tuh. Siapa yang beri nama? Tuhan sendiri kalau dikatakan bid'ah. Ada bisa juga. Kalau menganalisa bahasa ada bujur tuntas. Lalu nggak hendak menyalahkan terus. Muhammad Pak, nama Nabi itu hanya memberikan namanya pada hakikat. Wa ma Muhammadun, kan Tuhan menyebutkan dalam Quran. Illa Rasul. Muhammadur Rasul asyidda wal kufar ruhama'u bain. Jadi yang sembarang ada orang kan yang meleceh-lecehkan. Tetap karena di Madinah lagi. Nur Muhammad karena Nabi kan dosa dileceh-lecehkan. Bukan ada hendak kan dosa. Tapi seorang menghinakan ngaran Nabi seorang juga ya Allah. Seharusnya kita muliakan Nabi kita ya Allah. Nah ini nak ada paham. Habis sudahlah. Dua zikir tersebut perlu dicoba dahulu. Setelah itu lihat manfaatnya bagi iman dan kehidupan. Apakah Allah atau ya Allah ya Allah. Hendak membuktikan coba dulu Allah. 40 hari coba jangan dicampur-campur dulu. Selama 40 itu kita melihat manfaatnya diri kita lawan kehidupan. Hanya coba pulang ya Allah 40 hari pulang. Nah lihat manfaatnya. Mesti terlihat oleh kita. Nah mana? Ya Allah ya Allah lanjutkan aja. Men Allah silakan dua. Nah kita lihat bagi diri kita apakah ada manfaatnya atau ada lawan kehidupan, lawan pergaulan mendatang orang. Kita datang orang boga, berarti orang kata tujuh kan kada cocok. Karena saya kira orang sanang juga kan, bibinian sanang juga. Jadi dicoba dulu. Apabila mencoba tuh 40 hari dulu. Karena di sini timbul ya Nabiul Hikam. Pasti ada hikmahnya lawan kita. Merasa sanksi itu. Kalau hendak mencoba tambah iya menada tanda kita sebagai hamba yang memohon lawan Tuhan. Sekurang-kurangnya mencoba 40 hari. Maka dilihat kehidupan rumah tangga, lihat kehidupan mencagar bini yang kita harus kada cocok.
Juga dengan tetangga, hati kayak Pak tetangga kan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillah arba'ina sahaban tafajjarat ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani rawahu Ahmad. Artinya barang siapa yang bersih hati dengan Allah, maksudnya hanya kalimat Allah di hati, 40 pagi atau hari memancar sumber hikmah mulai dari hati sampai ke lidahnya, memancar nur zikrullah sehingga kehendaknya menjadi kehendak Allah dan kudratnya pun sesuai dengan kudratullah, dan perkataannya memberi bekas, yalah, berbekas terhadap orang, nasihatnya bermanfaat dan disenangi oleh manusia dan malaikat. Hikmah zikrullah, hikmah ingat lawan Tuhan. Walaqad ikhtara sadatul sufiyah adzikral qalba yani annal qalba mahallun nadrillah wa mau al iman wa ma'dinal asrar wa mamba'al anwar wa bisolahi yaslu jasadu kulluh wa bifasadihi yafsulu jasadu kulluh. Artinya telah memilih penghulu ulama tasawuf akan zikir hati. Jadi orang-orang sufi kebanyakan pakai zikir hati atau zikir batin atau zikir qalb daripada zikir lisan dan zikir nafas. Karena hati tempat pandangan Allah. Qalbul mukmin baitullah. Hati-hati orang mukmin tempat zikir kepada Allah, dan akan sempurna ma'rifat kepada Allah dan mempermudah musyahadatu wujudillah, memandang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah daripada zikir hati. Dua tempat menyempurnakan iman kepada Allah agar kepercayaan tidak terdinding dengan Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Artinya hendakkah kamu itu sebenarnya itu hendakkah kamu, kata Allah, aku tunjukkan perdagangan atau amalan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Pertama, sempurnakan iman kepada Allah, yaitu dengan mengingat Allah hingga terasa nikmat mengingat Allah sampai hilang akal basariyah, hilang akal pikiran tentang urusan dunia, hingga fana fillah, pandangannya ada hanya Allah saja, terbuka hijab, terbuka dinding dengan Allah, sempurna imannya dengan Allah hingga sampai nantinya kamaqam raqabillah, kebersamaannya dengan Allah. Nah, kalau sudah hilang akal basariyah, firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kamu dimanapun juga kamu berada. Dikatakan pada ketika itu dengan arifillah, sampai hilang akal basariyah, terpandang ada hanya Allah. Nah, baru dikatakan orang itu arif billah. Berkata Qutbul Ghaus Muhyin Nufus Maulana Syekh
As-Said Abu Bakar Al-Idrus qaddasallahu sirrah anna lil arifina bikulli nafasin darajatu al-bisyahid. Berkata wali kutub Al-Gaus Muhyiddin Nufus, berkata penghidup rohani Said Abu Bakar Al-Idrus, sesungguhnya kata beliau, dengan kekasapan yang dibukakan Allah terhadap beliau, apa kata beliau, bagi orang yang arif billah, orang yang benar-benar kenal dengan Allah, atau orang yang sudah sampai ke maqam fanabillah dan maqam baqabillah, setiap satu nafas keluar masuk mendapat derajat atau ganjaran sama dengan 1000 orang mati syahid pada jalan Allah. Ujar beliau. Jadi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhyiddin Nufus, orang yang sudah sampai ke tingkat makom fana dan bako, nafas yang keluar masuk sama pahalanya dengan 1000 orang mati syahid. Menurut hitungan para sufi, hitungan orang-orang sufi nih, napas yang keluar masuk dalam satu hari dan malam 28.000 napas. Orang bahari hitung aja, itu kita kadang hitung lagi lah. Udah sanggup kayak kita nih sudah, karena kita ini koler berdataan. Orang bahari lihatnya supaya semangat untuk zikir itu ada. Jangan sampai percuma. Zikir di hati adalah merupakan tempat rahasia Tuhan dan yang menimbulkan nur zikir kepada Allah. Dan apabila baik itu hati, maka akan baik semuanya, dan jika rusak hati akan rusak semuanya. Wala yakunul abdu mu'minan illa bi'aqdil qalbi, itu salah qalbak lah, alama yajibul iman. Artinya tidak akan sempurna iman, tidak akan sempurna iman hamba, melainkan terikat hati dengan Allah, atau terikat hati dengan barang yang mewajibkan sempurnanya iman. Sempurna iman dengan mengingat Allah. Laqad ajma'al a'immatu alla anna af'ala jawarih la tuqbal illa bi amal qalbi wa anna amal qalbi iqbal bidunya. Artinya sesungguhnya sepakat para imam bahwasanya amal anggota tidak diterima atau tidak sempurna manfaatnya melainkan dengan mengingat Allah. Sesungguhnya ibadah hati diterima tanpa ibadah anggota. Ibadah hati hanya satu, adalah ingat kepada Allah. Hati mengingat Allah. Jadi amal hati, ibadah hati ini satu aja, ingat kepada Allah. Jadi tujuannya untuk menyempurnakan iman. Akhirnya sampai sempurna ma'rifat, baru dikatakan orang itu arif billah. Jadi iman ada berapa? Iman ada 8. Pertama imanul munafikin, iman orang-orang munafik. Nah, kedua imanul fasikin, iman orang-orang yang fasik. Nah, ketiga imanul muwahhidin, iman orang-orang ahli tauhid. Iman orang ahli tauhid
pandangannya bahwa sifat yang ada pada dirinya milik Allah, kepunyaan Allah, bukan milik kita. Ini pandangan orang yang bertauhid. Keempat, imanul arif, iman orang yang arif, bimusyahadatihim anallah muharrikuhu wa musakkinuhu wahum ala tasurrafatil haqqi alaihi. Jadi iman orang arif billah pandangannya yang menggerakkan, yang mendiamkan hanya Allah. Dan pandangan mereka bahwa diri mereka dalam perlakuan Tuhan yang sebenarnya terhadap mereka. Itu pandangan orang yang arif billah. Ini akan membedakan baik atau jahat. Begitulah pandangan orang arif billah. Dicoba-coba kan menggunakan pandangan yang Tuhan berikan dengan kita nih, supaya apa? Supaya iman jangan terdinding lawan Tuhan. Ini orang arif billah. Firman Allah, wa dzkur rabbaka fi nafsika ay fi qalbika, artinya ingatlah Tuhanmu pada dirimu. Tafsirnya diri di sini di hati kamu, ingatlah di hati. Fayaqulullahu ta'ala innalaka indi hasanan wa ana ujika bihi bahwa zikrul khafi rahul bayhaqi. Artinya sesungguhnya bagi engkau di sisiku ada kebaikan. Mujar Tuhan, sesungguhnya di sisiku ada bagimu kebaikan dan tidak terhapus itu kebaikan, dan aku yang membalasnya, ujar Tuhan, yaitu zikir hati. Zikir hati ini Tuhan langsung. Hadis kursi, ana indal zonni abdi wa ana ma'ahu iza zakarani fi nafsi, iza zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa iza zakarani fi malain zakartu fi malain khairi minhum, rawahul Bukhari wa ghairuh. Artinya aku, kata Allah, di sisi sangka hambaku dengan aku. Artinya kalau seseorang hamba merasa dengan Allah, merasa dengan aku, kata Allah, benarlah, sangkanya itu benar. Dan aku, kata Allah, besertanya apabila dia mengingatku. Dan apabila mengingatku sendirian, ada kawan seorang aja, aku ingat dengan diriku sendiri. Dan jika ingat dengan berjemaah, aku ingat dengan jemaah yang lebih baik dari kamu, yaitu jemaah para malaikat. Kita baca dulu. Keempat, qala ba'dul arifin az-zikru bil qalbi syai'ul muridin wa bihi yuqatilu a'da'ahu. Berkata sebagian arif billah, zikir di hati atau zikir hati adalah pedang atau senjata bagi mereka yang menginginkan faedah ilahiyah. Dan zikir hati adalah yang akan membunuh musuh-musuh batin yang menghalang keberhasilan yang diharapkan. Berkata Ahmad Ibnu Hadrawahi qaddasallahu sirah al-qulub awqiyatun wa ijam tala'at minal haqqi juharat ziyaratu anwariha ala jawari wa ija'in tala'at minal batili juharat ziyaratu julmatiha ala jawari. Hati adalah wadah, maka apabila penuh itu wadah dengan yang hak, nampaklah bertambah nur yang hak pada sekalian badan. Dan apabila penuh dengan yang batil,
penuh dengan sekalian batil. Nampaklah kegelapannya pada sekalian badan anggota. Keenam, qala Junnun al-Misri, sholahul qalbi sa'atun afdalu min ibadatis saqalain. Berkata Junnun al-Misri rahimahullah, baik hati dengan Allah satu saat lebih baik daripada ibadah manusia dan jin yang kosong hatinya dari mengingat Allah.